Halo sobat kontraktor semuanya, jumpa lagi dengan saya, Dam Nova. Kali ini saya akan membuat aplikasi pekerja digital, yaitu sebuah aplikasi tambahan untuk aplikasi yang sebelumnya pernah saya buat, yaitu project controller dan monitoring. Di mana aplikasi pekerja digital ini adalah pencatatan atau penggunaan tenaga kerja, sehingga data-data yang didapat adalah mengenai jumlah pekerja, termasuk profesi pekerja, kemudian absen beserta lokasi absen, dan gaji pekerja sesuai dengan profesinya. Kemudian akan direkod total upahnya dalam satu periode dan juga gaji per masing-masing pekerja dalam satu periode. Baik, kita langsung menuju ke penggunaan tabel dan penggunaan aplikasi. Oke, untuk aplikasi tampilan di smartphone adalah di sebelah kiri, sedangkan penggunaan tabelnya ada di sebelah kanan ini, penggunaan tabelnya. Kemudian dalam versi desktopnya nanti seperti ini. Oke, lanjut ke di versi di handphone smartphone ya. Oke, tampilannya adalah seperti ini. Jadi di dalam absensi ini ada list ini yang sudah di grouping dalam tanggal dan mandor. Jadi dalam satu mandor ini ada beberapa tenaganya, listnya seperti ini. Nah, ini tanggalnya. Nanti ketika aplikasi ini dijalankan akan terekod nama-nama ini sesuai tanggal. Tetapi di sini input-input ini saya masukkan sebelum tanggal update, jadi sehingga tanggal ini update hanya sebelum tanggal itu dikelompokkan dalam tanggal yang saat ini. Nantinya apabila diupdate tiap hari sesuai tanggal update absen, ini nanti akan tercatat tanggal 12 ini siapa saja, tanggal 13 ini siapa saja dari mandor-mandor tersebut. Oke, kemudian form untuk pengisian check-in. Sini ini nanti untuk pengisian nama-nama baik tukang mandor dan staf yang akan mengabsen, Junadi atau Simon. Nanti akan saya tunjukkan untuk input data untuk absennya. Kemudian check out. Nah, check out ini untuk absen pulang atau absen berhenti bekerjanya. Nanti di sini tinggal diklik di awalnya baru mengisi siapa yang absen keluar. Oke, untuk menu-menu hanya seperti ini saja. Kemudian dalam penggunaan tabelnya adalah seperti ini. Setelah diinput semua, nanti akan dimasukkan dalam tabel nama pekerja, profesi, rekannya, kemudian dia merupakan anak buahnya dari mandor siapa, kemudian absen check-in, kemudian lokasi check-in. Ini kalau di smartphone dalam bentuk map seperti ini. Nah, seperti ini. Di mapnya seperti ini. Nah, kalau di tabel dia dalam bentuk koordinat. Kemudian check out-nya jam berapa, kemudian lokasi check out, dan kemudian jam kerjanya. Jam kerja ini berarti check out dikurangi check in ya, tentu saja. Durasi kerja maksudnya. Kemudian staf yang melakukan absen tersebut siapa? Ini bisa diganti-ganti. Di sini saya contohkan Junadi dan Simon. Kemudian foto check-in. Waktu foto check-in tukangnya ini harus difoto. Kemudian waktu check out juga begitu, harus difoto tukangnya yang bersangkutan. Nah, kemudian sistem akan menghitung dari durasi kerja tersebut. Apabila check-in-nya jam 8 dan check out-nya jam 4, itu berarti 8 jam kerja, itu berarti dihitung 1 hari. Dan lemburnya 0.
Kemudian apabila check-in-nya jam 8, kemudian check-out-nya jam 22, itu jam 10, berarti durasinya 14 jam. Itu berarti secara sistem akan dihitung 2 hari kerja dan lemburnya 0. Dan seterusnya ini apabila check-in-nya jam 8, kemudian check-out-nya jam 11, maka dengan sistem akan menghitung jam kerjanya adalah 2 hari, lemburnya 1 jam. Juga apabila jam 12 berarti lemburnya 2 jam. Dan apabila check-out-nya jam 2 pagi esok harinya, berarti sistem akan menghitung durasinya adalah 3 hari kerja. Dan untuk upah per hari ini bisa disetting, ya, ditentukan di setting, dan di sini saya sembunyikan di sini. Nah, tukang besi gajinya sekian, tukang casting sekian, tukang baja sekian. Kemudian tukang keramik gajinya sekian, sampai pembantu gajinya sekian. Ya, data ini akan diambil sebagai referensi untuk menentukan upah dari profesi. Setelah ini dibuat datanya, maka sistem akan menghitung upah per hari berdasarkan profesi. Semisal ini adalah Supar ini ya. Ini profesinya tukang keramik. Di sini langsung dihitung 120.000 per hari. Kemudian Imron ini adalah tukang besi. Maka sistem akan mengambil nilai upahnya 105.000 per hari. Setelah itu ditentukan semua, ini ditentukan semua. Jadi data-data upah ini sekali lagi diambil dari sini ya. Ini profesi, upah harian. Ini profesi, ini harian. Nanti kalau ada penambahan ada profesi lain lagi, upahnya berapa? Itu di sini. Nah, nanti data dari ini akan diambil upah per hari ini berdasarkan profesi sesuai dengan yang ada di data pekerja. Jadi misalnya Petro ini profesi pembantu, ini yang ada otomatis di sini isinya 90.000. Kemudian upah harian plus lembur ini sesuai jumlah hari di sini ya. Kemudian jamnya juga akan dihitung, dan per jamnya berapa. Kalau gajinya 120.000 berarti per jamnya berapa. Nah, ini adalah upah per lembur, upah plus lembur. Seperti katakanlah ini 105 kalau 2 lembur sampai jam 10, otomatis dia menjadi 210. Kemudian yang jam 11, 2 hari 1 jam, berarti 210 tambah 1 jamnya adalah 13.000, 1 jamnya. Kira-kira ya, jadi 210 tambah 13 menjadi 223. Setelah itu check-in per periode, nah ini adalah menandakan berapa kali dia atau berapa dalam satu periode itu berapa hari dia masuk. Kebetulan ini absennya saya buat 2 hari, berarti dia 2 hari masuk terus. Dan seperti ini berarti dia pertama masuk 1, dan yang hari kedua dia tidak masuk, ditulis 1. Ini secara otomatis ya, sistem sudah saya buat formulanya agar untuk penghitungannya, untuk pengecekannya lebih mudah. Jadi, oh ini dia masuk dua kali. Jadi misalkan Supar ini ya 2, nah nanti berikutnya ada Supar lagi ini, nah ini 2. Jadi dia 2 hari masuk. Setelah itu berarti total semuanya akan dihitung sistem selama 2 hari itu pemakaian kerja ini nilainya adalah 3.283.000 per orangnya. Nanti juga langsung dihitung seperti ini per orangnya. Sehingga yang nama-nama yang sudah pernah masuk di sini tidak ada uangnya karena sudah dikelompokkan menjadi 1 per nama ini. Contoh misalkan ini Supar ya, di hari pertama dia upahnya 120.000, tapi di hari kedua 240.000. Nah, ini langsung dikelompokkan di sini nama Supar. Jadi 120 tambah 240 jadi 360.000. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung ke
aplikasinya. Ke aplikasinya ya. Jadi semisal tadi check in ya, check in, mulai masuk check in. Ini nama-nama sudah ditulis. Oh ya, saya lupa sebelumnya. Untuk data pekerja ini bisa ditulis sebelumnya seperti ini. Ini data pekerja bisa diinput dulu sebelumnya seperti ini. ID nomor 01 mandor Bogel, nama pekerjanya Supar. Nama pekerja ini mandornya. Pocong, Dula, Selamat, Bogel, seterusnya. Ini diinput aja biasa. Cara yang kedua bisa langsung melalui aplikasi. Jadi seperti ini. Misal nih kita menggunakan nama yang sudah ada di dalam daftar. Jadi langsung saja diklik. Misalnya kita mau mengabsen pekerja Kocong misalkan ya. Kocong. Maka profesinya tadi kan sudah diikut di daftar pekerja ya. Jadi langsung ditulis di sini. Profesinya tukang batu, kemudian check-in-nya otomatis jam update jam sekarang, kemudian lokasinya juga lokasi sekarang. Setelah itu foto pekerjanya diinput, fotonya diinput. Kamera, nah foto pekerjanya diinput seperti itu ya. Nah setelah itu staffnya yang mengabsen siapa? Nah setelah ini bisa di save. Jadi yang ada tanda bintang-bintang ini wajib diisi. Kalau tidak diisi tidak bisa di save. Contoh ini kan tidak diisi ya, maka di save dia tidak bisa. Di is required, bilangnya begitu. Oke. Bagaimana kalau pekerjaannya ini baru? Pekerjaannya baru, maka klik di sini. Sekarang saja kita contohkan ya, tampaknya baru misalnya langsung diikut karena di sini sudah nomor 10, otomatis di sini nomor 11. Misalkan mandornya, kalau mandor baru tambahkan di sini, maksudnya siapa? Ini kita gunakan dua mandor saja ya, jadi misalkan Mukayat ini. Nah, nama pekerjaannya misalkan Sueb. Sueb. Oke, profesinya adalah pembantu misalkan. Nah, profesinya bisa mulai pilih di sini, pembantu. Kemudian bila perlu foto KTP, tapi ini tidak harus ya. Jadi sekalian aja langsung saya isikan, misal seperti ini, langsung di save. Oh, fotonya masih belum. Rekod tadi. Nah, masih di sini. Nomor 11, Mukayat, mandornya namanya Sueb, profesinya pembantu. Oke. Nah, ini langsung absen dia. Check in, Sueb. Namanya tadi, profesinya tadi pembantu, kemudian check in tanggal sekian. Nah, kemudian difoto lagi, itu bekerja. Saya ambil contoh saja ya. Ini
Kemudian yang staf yang mengabsen siapa, misalkan Pak Junedi, kita simpan. Sip. Nah ini nanti akan masuk di ini sub app. Nah jadi sini sub app MPR check in jam sekian, kemudian lokasi check in, dia belum check out, jam kerjanya belum ada, tapi yang absen Junedi. Jadi langsung kita untuk pergi ke check out ya. Nah ini tertulis ada 3 yang belum check out, yang pekerja yang lainnya sudah check out semua. Jadi sekalian kita check out kan untuk Arif misalkan. Arif ini check-in-nya ini ya Pak. Check-in-nya tanggal 10. Dan lokasi check-in-nya tertulis ini, dan foto waktu check-in ini. Foto check-out-nya sudah kita masukkan. Staf yang mengabsen siapa? Misalkan ini Junedi. Nah, kita save. Nah, kita save. Kita absen keluar. Nah, dia sudah hilang dari daftar karena sudah check out. Check out-nya tadi Arif ya. Nah, ini masuk datanya. Ini masuk durasinya. Nah, ini tanggalnya memang saya buat kemarin. Jadi kemarin itu saya, jadi kalau ini kan hari ini, jadi berapa hari, 2 hari nggak mungkin. Ini nanti akan saya update, saya edit sehingga tanggalnya tanggal kemarin. Kita lanjut ke Miskan. Ke Miskan ya sudah masuk fotonya, kemudian check out. Caranya tugasnya adalah Junedi, kemudian kita save. Setelah kita save, data foto check out-nya langsung di absen keluar. Oke, dari daftarnya hilang. Nah ini tadi pembantu yang baru, nama coachnya Sueb, kemudian waktu check in, foto check out-nya belum ada, ini kita isikan. Nah, tadi waktu check in yang staf atau petugas yang mengabsen adalah Junedi, sedangkan yang untuk waktu check out mungkin Pak Junedinya sudah pulang duluan, jadi diganti dengan Simon. Nah, baru kita save. Nah, setelah kita save datanya, baru ke absen keluar. Nah, semua sudah hilang. Jadi dalam 1 hari, nantinya dalam 1 hari, setelah check-in itu di check-out datanya semuanya ada. Ketika absen check-out, semua sudah check-out, data akan hilang di data check-out ya. Apabila masih ada, berarti orang tersebut masih belum absen check-out. Oke. Kemudian di dalam tabel absensi, data ini tidak nampak. Ini hanya di spreadsheet yang diolah oleh staff. Jadi data ini ada di laptop atau di file tersendiri, sehingga jumlah-jumlahnya ini waktu menggaji dari cost control ataupun project manager bisa melihat di sini. Oke, mungkin itu saja aplikasi untuk aplikasi pekerja digital. Jadi kelebihan daripada aplikasi ini adalah
file akan tersusun rapi berikut data-data pekerja, juga nomor KTP, kemudian absennya, data-data mengenai absen, ada semua, serta dalam penghitungan rekap untuk durasi kerja dan penggajian sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk mengkalkulasi karena sistem akan otomatis menghitung. Sistem ini akan menentukan berapa hari dia bekerja, berapa hari jam lemburnya, berapa upah hari per hari, berapa upah per hari plus lembur, kemudian berapa kali dia satu periode tenaga kerja ini maksudnya absennya. Biasanya di dalam proyek kan tenaga kerja itu kan berganti-ganti ya, ketika seminggu pulang dia tidak kembali langsung pada saat itu juga, atau Rebo, atau pulang hari Sabtu, Senin dan langsung masuk, tapi balik Rabu. Nah, nanti akan tercatat di kolom check-in per periode ini. Berapa hari selama 14 hari itu dia masuk berapa kali. Kalau masuk tiap hari berarti di sini kan 14. Kalau masuknya separuh hari berarti ya 7, 10 begitu. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 14. Nanti akan tertulis seperti itu. Ini opnam pertama dapat sekian, opnam kedua dapat sekian, opnam ketiga dapat sekian. Di sini saya menggunakan JavaScript agar proses inputnya menjadi otomatis. Kemudian di sini opnamnya yang dari progress dari input tadi berdasarkan input progress adalah misalnya 13 juta. Tetapi berdasarkan man hours yang catatannya kita ambil absennya itu 12 juta. Maka secara otomatis di sistem ini yang ditransfer ke mandor adalah 12 juta. Untuk pembayaran upahnya sudah cukup, sehingga mandor mempunyai saving tabungan di sini besar 1.640.000. Oke. Periode kedua secara opnam setelah progres adalah 24 juta. Namun secara man hours adalah 25 juta. Maka kebutuhan untuk pembayaran upah adalah diambil yang terbesar, jadi 25 ini, sehingga ada kasbon 1 juta. Sehingga yang ditabung mandor adalah 25 juta. Catatannya, note-nya, warningnya adalah over. Pada periode kedua ini overnya minus 1 juta. Oke. Kemudian di periode ketiga juga begitu. Secara progres 43, secara man hours absen 46 juta, sehingga sistem pembayaran dianggap yang 45 juta. Ya, awalnya 46 juta ini yang dibayar. Dan kasbonnya adalah 3 juta. Nah, otomatis kita harus menegosiasi dengan si mandor tersebut. Jadi kita nggak mungkin bayar 46 karena kamu kemarin sudah kasbon 1 juta. Sehingga kamu boleh kasbon hanya 2 juta. Jadi rinciannya kamu akan disambut 3 juta, kemudian dipotong 1 juta, sehingga yang ditransferkan 45 juta. Jadi overnya menjadi 2 juta. Jadi tadi 3 juta dikembalikan menjadi 1 juta, overnya menjadi 2 juta. Ini catatannya menjadi over. Dan total overnya adalah 1 juta 360. Yaitu ini, tambah ini. Secara total upahnya itu dari periode 1 sampai periode 3 ini 87 juta, dengan catatan over untuk pemakaian upahnya adalah 1 juta. Nah, di sini ini adalah untuk nego ke mandor, tetapi tidak mengganggu proyek, jalankan proyek. Oke. Nah, untuk man hours ini sudah saya buatkan juga untuk aplikasinya, namun akan saya jelaskan lebih detail di sesi berikutnya. Di sini akan saya jelaskan secara singkat saja ya. Aplikasinya adalah absensi pekerja. Pengendalian budget upah akan menjadi lebih mudah karena
data report upah akan membandingkan antara man hours dan produktivitas, dan semuanya terekod yang akan membantu untuk pengendalian budget upah di kolom ini untuk pengendaliannya. Oke, demikian sobat-sobat Kontrapres semuanya. Apabila aplikasi ini bermanfaat, silakan subscribe, komen, like, dan share. Dan apabila sobat Kontrapres semuanya memerlukan informasi lebih detail mengenai aplikasi ini, akan saya tuliskan nomor WA saya di kolom deskripsi. Terima kasih.